Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Bernardinus Pajidemon akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap murid yang melanggar peraturan di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi itu memiliki 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Langkah yang pertama ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua, validasi tindakan. Langkah ini memiliki tujuan untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah ini memiliki tujuan untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah dengan mengangkat 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Kasus yang pertama, Tian tidak mengenakan seragam sesuai peraturan yang berlaku di SMA Negeri 2 Maumere. Sesuai aturan, murid mengenakan seragam nasional putih abu, tetapi Tian mengenakan celana pramuka. Pak Dino sebagai wali kelas memanggil Tian untuk menghadap. Masuk. Selamat pagi Pak. Apakah benar Bapak memanggil saya? Selamat pagi Tian. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Kamu tahu kenapa Pak memanggil kamu? Saya tahu Pak, saya tidak mengenakan celana nasional. Iya, kamu tidak mengenakan celana nasional. Kenapa tidak mengenakan celana nasional? Celana saya kotor Pak, belum dicuci Mama. Belum dicuci mama. Memang selama ini mama kamu yang cuci pakaian kamu ya? Iya Pak, tadi pagi saya lihat celana saya masih kotor. Jadi saya tidak pakai. Saya sangat jengkel dan kecewa sama Mama Pak. Ya, wajarlah kalau kamu marah sama mama. Pak dulu juga begitu. Selalu marahi mama kalau mama tidak menyiapkan sesuatu bagi saya. Seperti itulah kalau kita dengan mama. Tapi syukurlah hari ini kamu masih bisa datang ke sekolah walaupun tidak mengenakan seragam nasional. Itu satu nilai yang baik buat kamu. Iya Pak, karena saya tidak mau ketinggalan pelajarannya Bapak. Baik. Tapi kenapa kamu memarahi ibu ketika ibu tidak mencuci pakaian kamu? Apa yang kamu harapkan dari ibu? Jadi begini Pak, selama ini Mama yang mencucikan pakaian saya, menyetrikanya, dan selalu memperhatikan perlengkapan sekolah saya Pak. Jadi tadi pagi saya lihat celana saya masih kotor, belum dicuci Mama. Jadi saya sangat jengkel dan kecewa sama Mama Pak. Oh begitu. Kamu marah karena mama tidak memperhatikan kamu. Ya Pak, Apa kamu yakin bahwa mama benar-benar tidak memperhatikan kamu lagi? Apakah kemarin, tadi malam, atau tadi pagi mama cuci dan kamu? tidak Pak. Tadi pagi Mama sempat membangunkan saya dan memberikan saya sarapan Pak. Nah itu kan berarti mama tidak cuek sama kamu. Dan ingat ya, kasih sayang mama itu tidak pernah habis buat kamu. Walaupun tengah kesibukan dia, tapi apa yang dia buat itu hanya untuk kamu. Lagi pula lihat kamu itu orangnya rajin, bisa mengerjakan tugas sendiri. Biasanya kamu bisa mandiri. Apalagi pakaian itu kan kamu punya, kamu sudah besar, bisa cuci sendiri. Apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Ya saya ingat Pak, harus mandiri. Masih ada lagi selain mandiri? Masih ada Pak, harus menghormati guru dan orang tua. Iya. Apa kamu yakin bahwa mandiri, menghormati orang tua, menghormati guru itu penting buat kamu? Iya Pak, itu sangat penting buat saya. Kalau dengan mandiri, apa yang kau dapatkan dari mandiri?
bisa berusaha untuk menjadi orang yang terbaik jika saya jauh dari orang-orang terdekat saya seperti keluarga atau mama saya, Pak. Nah, itu toh. Mulai dari sekarang harus belajar bagaimana hidup mandiri. Kalau begitu, apa rencanamu ke depan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perilaku kamu hari ini? Jadi saya akan berjanji, Pak, saya akan harus jadi orang yang mandiri dan tidak mau bergantung kepada mama. Saya harus bisa mandiri sendiri karena saya harus menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua saya, Pak. Ya, itu janji untuk kau punya diri. Bagaimana dengan kau punya mama yang tadi kau marah-marah, kau cekir. Setelah ini kau pulang sekolah, apa yang kau buat dengan mama? Saya akan meminta maaf kepada mama, Pak. Minta maaf dengan mama. Setelah itu, apa yang kau katakan di mama? Saya akan mengatakan, mama, mulai sekarang bagian urusan saya, apa-apa yang urusan tentang saya akan melakukan semuanya sendiri, Pak. Ya, kalau bisa dilakukan sendiri, pasti ya berusaha dulu ya. Nanti tidak bisa baru minta bantuan mama, minta bantuan bapak, gitu ya. Ya. Oke, bagus ya. Bapak mendukung niat baikmu ini. Saya yakin kamu bisa, ya. Dari sekarang kamu boleh masuk kelas. Terima kasih, Pak. Ya, Permisi, selamat Pak. pagi. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ignatius Kristanto Dikenaman. Saya dari kelas 12 IPA 3. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya seminggu yang lalu mengenai seragam yang saya kenakan tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Seperti yang saya kenakan sekarang, baju nasional dan celana pramuka. Jadi dari kasus saya itu, saya dipanggil oleh wali kelas saya yang bernama Pak Dino. Dia memanggil saya ke sana, ke ruangannya, lalu kami berdiskusi tentang seragam saya ini. Saya sangat senang kepada Pak Dino. Di sana bukan hanya dia menasihati saya tentang seragam saja, tetapi dia menasihati saya juga untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang mandiri. Saya ingat pesannya Pak Dino, dia mengajar saya untuk selalu menghormati orang tua dan selalu menjadi orang yang mandiri. Dan saya rasa untuk menjadi orang yang mandiri, kita bisa melakukan apa saja. Kalau tidak dengan bantuan orang, saya yakin bahwa saya akan bisa melakukan semuanya itu sendiri. Dan dia mengajarkan saya juga untuk selalu menghormati guru dan orang tua. Nah, di sini kita sebagai anak di rumah, kita harus menghormati yang pertama itu kedua orang tua kita. Walaupun kita ada salah, kita harus meminta maaf duluan kepada orang tua kita. Di sekolah pun sama. Ketika kita salah dengan guru, kita sebagai anak murid, kita sebagai siswa, kita harus meminta maaf, harus ramah kepada guru dan orang tua kita. Karena kita adalah anak dan sebagai didikan mereka. Di rumah kita dididik oleh orang tua dan di sekolah kita dididik oleh guru. Seperti itu adalah pesan yang saya sangat senang yang saya terima dari Pak Dino. Nah, saya rasa pesannya dari Pak Dino ini dia bisa membawa saya berubah menjadi orang yang baik ke depannya lagi. Terima kasih. Kasus 2. Rista secara tidak sengaja menjatuhkan helm Pak Dino yang diletakkan di atas motor. Akibatnya helm tersebut pecah. Rista pun merasa bersalah dan menghadap Pak Dino untuk meminta maaf. Masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi Rista. Bagaimana, ada yang saya bantu? Pak, meminta maaf. Soalnya tadi saya kasih jatuh helmnya Bapak. Satu helm. Coba kamu ceritakan sedikit apa yang terjadi di sana sampai kau bisa menjatuhkan helm. Jadi tadi saya dan teman-teman waktu istirahat bermain di parkiran. Kami mengobrol hal lucu sehingga kami tertawa dan kelepasan, Pak. Jadi tidak sengaja menyenggol helmnya Bapak hingga jatuh dan pecah. Oh begitu, tidak apa-apa. Kau juga tidak marah, tapi kau senang kau sudah datang mengerti kesalahan kamu. Buat hal salah itu wajar, Pak.
itu manusiawi. Saya tersengaja Pak, saya minta maaf. Pasti kamu sangat senang dan bahagia waktu bercerita berbincang-bincang dengan teman di tempat parkir itu ya. Ya, Apa yang kamu rasakan saat menjatuhkan helm itu lalu helmnya sampai pecah? sangat takut Pak, sebisa dapat minta maaf kepada Bapak. Apakah hanya sekedar minta maaf saja? Kebetulan saya belum punya uang untuk membayar Pak, jadi saya minta maaf. Rista, bukan soal membayarnya itu. Bagaimana keyakinan kamu waktu kita buat keyakinan kelas? Apakah masih ingat keyakinan kelas itu? Masih tentang menghargai dan tidak merusak barang orang, Tidak merusak barang orang ya. menjaga barang orang lain. Apa kamu yakin bahwa itu sangat penting buat kamu? Penting. Baik. Nah, sekarang Pak minta kamu membuat sebuah keyakinan supaya bisa merubah kamu punya perilaku hari ini, supaya jangan buat lagi ke depan yang lebih bagus lagi. Apa yang kamu mau buat? Yang akan saya lakukan adalah saya akan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan mengontrol diri. Ya. Memang harus begitu. Dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati dan sampai kita membuat sesuatu di situ lalu merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain. Ya, Iya Pak. Bapak dukung kamu, niat baikmu itu semoga kedepannya kamu lebih baik lagi, lebih hati-hati dan selalu kontrol diri ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Rista dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya ingin mengatakan bahwa kasus yang terjadi merupakan kasus yang nyata yang saya alami, di mana saya memecahkan helm Pak Dino. Pada saat saya menghadap Pak, di situ saya sangat takut dan saya berpikir Pak Dino akan memarahi saya. Tetapi setelah menghadap, ternyata Pak Dino tidak memarahi saya dan menenangkan saya. Ia membantu saya menyelidiki dan mencari keyakinan untuk memperbaiki masalah saya, yaitu keyakinan kelas. Di mana saya melanggar keyakinan kelas itu menjaga barang milik orang lain. Saya sangat bersyukur dan sangat senang karena Pak Dino sudah mau berdiskusi dengan saya dan membantu saya dan tidak memarahi saya. Semoga kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa bertanggung jawab serta bisa menahan diri. Terima kasih Pak atas bantuannya.